paling banyak membahas mengenai peran perempuan. Apakah ini menunjukkan ini adalah sinyalemen bahwa memang yang di hati Bu Mega adalah Bu Puan yang menjadi bakal capres, atau ada bacaan lain dari Anda? Ya, saya kira memang rada-rada rumit menafsirkan statement elit politik ya. Ketika kita juga mendengar Pak Hasto bilang akan ada kejutan, ya kalau yang disebut dengan kejutan itu adalah pengumuman capres, tentu kita semua kena prank. Ataupun misalnya ketika menyebutkan bahwa disebut dengan kejutan itu misalnya PDIP mengumumkan secara terbuka dengan siapa berkoalisi, atau meminta kepada Jokowi untuk meresapel Menteri Nasdem, ya tentu kena prank semuanya. Ternyata yang disebut dengan kejutan itu adalah tidak adanya kejutan itu sendiri, Chris. Termasuk misalnya soal pernyataan Megawati yang berulang kali menegaskan pentingnya sosok perempuan, leadership seorang perempuan di Republik ini. Saya kira itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang selama ini memang selalu dianggap sebagai second class citizen, dianggap sebagai makhluk warga negara kelas 2 yang seringkali dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin di negara ini. Padahal perempuan-perempuan tangguh lahir sebagai pejuang, perempuan-perempuan tangguh sudah terbukti menjadi pemimpin di negara ini. Di level pejabat publik juga banyak, jadi anggota dewan, kepala daerah, bahkan untuk urusan presiden sekalipun sudah banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Itu artinya secara umum sebenarnya Mbak Mega memberikan endorsement kepada siapapun calon pemimpin di Republik ini, tentu termasuk Mbak Puan, adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Perempuan adalah mereka yang juga punya kapasitas dan kompetensi untuk diusung menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah Mbak Mega kemudian sebenarnya bicara secara spesifik bahwa pemimpin perempuan itu adalah Puan Maharani yang akan diusung untuk 2024? Bagi kita yang melihat dari jauh persoalan ini, ya. Tapi bahwa Mbak Mega juga butuh komentar, butuh masukan, butuh feedback, butuh input dari berbagai kelompok-kelompok politik di lingkaran Mbak Mega misalnya, itu iya. Misalnya bahwa memang pemimpin perempuan penting di 2024, jawabannya ada Puan Maharani. Cuman PR terbesarnya adalah sejauh mana penetrasi dan penerimaan publik terhadap Mbak Puan. Salah satunya misalnya karena popularitasnya itu tidak berbanding dengan tingkat elektabilitas. Mbak Puan itu hampir 90% masyarakat sudah kenal, tapi kan elektabilitasnya belum muncul secara signifikan. Di sini sebenarnya Mbak Mega, elit-elit PDIP yang lain tentunya akan berkompromi dengan keadaan-keadaan politik yang cukup realistis. Ya. Mendengarkan mungkin masukan-masukan dari berbagai stakeholder, ya, dari data-data survei mungkin salah satunya.